bersama Ardos Channel ya. Nah, pada sesi ini saya akan menjelaskan materi akuntansi biaya ya, dengan topik sistem akuntansi biaya ya. Jadi saya harapkan adik-adik sekalian dapat menyimak penjelasan yang akan saya berikan ya pada pertemuan keempat ya. Silakan diikuti dari awal hingga akhir penjelasan saya. Kalau ada yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda komen di Ardos Channel. Apa yang Anda bingungkan dapat terselesaikan dengan baik. Nah, kita mulai. Nah, di sini dikatakan bahwasanya sistem informasi yang dibutuhkan oleh manajemen tersebut dihasilkan oleh sebuah sistem. Ya, di mana sistem tersebut merupakan sebuah sistem informasi manajemen. Nah, di mana informasi akuntansi termasuk juga di dalam sistem informasi tersebut, informasi manajemen, ya. Oke. Nah, di sini agar manajemen dapat ya menerima informasi akuntansi sesuai dengan kebutuhannya, maka ya perusahaan menerapkan sistem informasi akuntansi ya biaya. Ya, dan juga ada sistem informasi akuntansi manajemen ya. Nah, tentunya pada pembahasan kita ini adalah kita membahas akuntansi biaya. Pada akuntansi biaya fokusnya menghitung, sedangkan akuntansi manajemen hasil dari perhitungan akuntansi biaya ini maka diambil oleh suatu pimpinan manajemen bagaimana mengambil suatu keputusan atau menarik keputusan akibat perhitungan. Jadi sesi kita di akuntansi biaya ini fokus pada perhitungan. Nah, baik, di sini dikatakan hubungan database akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, kita lihat di sini. Ya, akuntansi keuangan ini berarti historis dari laporan. Artinya setelah terjadi baru dibuat laporan. Sedangkan akuntansi manajemen, akuntansi biaya ini adalah fokus pada masa yang akan datang. Artinya ditetapkan sekarang, tetapi pelaksananya pada masa yang akan datang. Berbeda dengan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan lakukan dulu baru buat laporan. Itu dia ya. Oke, baik. Nah, lini bisnis manufaktur ya, kalau kita lihat di sini, inilah bahan yang digunakan. Ya, bahan yang digunakan. Ada papan, ada dia dempul, ya tepung. Oke. Nah, kemudian ini akan diolah ya menggunakan tambahan bahan, tambahan biaya, kan gitu. Nah, kemudian menghasilkan produk. Produknya adalah meja kursi. Ya, meja kursi. Nah, ini produk jadinya ketika dijual maka muncullah harga pokok penjualan. Tetapi kalau ini masih ada yang belum laku, itu dikatakan persediaan akhir. Oke ya? Baik. Nah, berikutnya biaya produk yang akurat. Ya, membedakan biaya yang berhubungan dengan manufaktur dan biaya yang berhubungan dengan administrasi penjualan. Artinya di dalam perhitungan biaya untuk produk kita harus bisa membedakan mana biaya produksi, mana biaya non produksi. Nah, tentunya biaya produksi segala sesuatu yang terkait dengan produksi maka kita hitung. Tapi kalau tidak ada hubungan dengan produksi, maka jangan Anda hitung di dalam perhitungan biaya produksi. Melainkan yang non produksi Anda perhitungkan di dalam laporan laba rugi. Itu dia ya. Itulah biaya administrasi dan penjualan. Oke, selesai dulu diproduksi baru dijual. Ya, itu dia. Nah, kemudian akurat dalam identifikasi dan mengukur semua biaya yang berhubungan dengan manufaktur, ya. Kemudian membedakan ketepatan arah untuk menempatkan biaya pada manufaktur produk, ya. Nah, metode biaya di sini ada dua, ya. Nah, di mana yang pertama metode biaya berdasarkan pesanan, ya, job costing, ya. Nah, ini yang akan kita bahas minggu depan, ya, akan kita bahas minggu depan. Nah, setelah job order costing, maka kita masuk ke proses costing. Itu yang akan kita bahas setelah UTS nantinya, ya, proses costing. Oke, jadi yang dua ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, nah arus biaya manufaktur, ya,
Nah, ini dia bahan baku tenaga kerja overhead. Ya, kalau kita lihat siklusnya ini, bahan baku tenaga kerja overhead. Kemudian masuk ke dalam proses. Ya, masuk dalam proses ketiga bahan baku tenaga kerja overhead maka digabung kembali. Ya, nah ini yang dikatakan nanti bahan baku tenaga kerja overhead, inilah yang disebut biaya produksi. Bahan bakunya, ada pertanyaan begini, Pak, bahan baku dalam proses ini, bahan baku yang bagaimana Pak? Kan gitu. Maka perlu Anda perhatikan, bahan baku yang dimaksud di sini adalah bahan baku langsung yang digunakan. Ya, bahan baku langsung yang digunakan. Ya, karena ada nanti dari akun bahan baku itu ada dua, ada bahan baku langsung dan ada bahan baku tidak langsung. Kalau terdapat demikian, Anda wajib mengeluarkan bahan baku tidak langsung atau bahan penolong. Ya, silakan Anda keluarkan. Maka itulah setelah hasilnya nanti diperoleh bahan baku yang digunakan, ya, bahan baku langsung yang digunakan. Nah, kemudian ya dari biaya produksi ya nanti diolah, maka hasil pengolahannya itu yang disebut harga pokok produksi. Ya, ini dia harga pokok produksi. Tentunya kalau dianggap barang dalam proses awal dan akhir nol, maka biaya produksi sama dengan harga pokok produksi. Ya, barang jadi ya harga pokok produksi maka pindah ke barang jadi. Nah, ini juga kalau persediaan awal jadi dan akhirnya nol, maka harga pokok produksi sama dengan harga pokok penjualan. Ini perlu Anda perhatikan ya. Perlu Anda perhatikan ya. Produksi ini akan sama dengan harga pokok produksi dan akan sama dengan ya harga pokok penjualan. Nah, ini perlu Anda perhatikan, kenapa bisa sama? Biaya produksi, harga pokok produksi, harga pokok penjualan, kenapa bisa sama? Jawabannya, apabila bahan baku awal dan persediaan bahan baku akhirnya nol. Baik dia bahan baku, baik dia harga pokok, baik dia dalam proses, baik dia produk jadi. Kalau semuanya nol, bahan persediaan awal akhirnya nol, maka biaya produksi sama dengan harga pokok produksi, sama dengan harga pokok penjualan. Itu ya. Nah, kemudian saya masih mau menjelaskan secara persamaan, ya, perhitungan, belum laporan. Nanti kita tunjukkan dalam bentuk laporan. Nah, dalam persamaan saya mau menghitung biaya, ya, biaya produksi sama dengan ya biaya produksi sama dengan bahan baku langsung ya yang digunakan ya bahan baku langsung yang digunakan ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead ya. Bahan baku langsung yang digunakan ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead. Nah, pertanyaan, bagaimana cara kita menghitung bahan baku langsung yang digunakan? Berdasarkan persamaan. Maka caranya bahan baku langsung yang digunakan sama dengan persediaan awal bahan baku ditambah pembelian ya. Kalau ada biaya pengangkutan pembelian tambahkan, tambah biaya pengangkutan pembelian ya. Nah, kalau ada pengurangan pembelian atau retur pembelian, kita kurangkan retur pembelian ya dikurang persediaan akhir bahan baku langsung ya. Nah, kemudian
Ini dia ya. Kalau ada statement bahwasanya di dalam akun bahan baku terdapat bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung, maka bahan baku tidak langsung harus Anda kurangkan lagi dari sini. Tapi kalau tidak ada statement tersebut, berarti terpisah ya. Bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung sudah terpisah dalam perhitungan akun bahan bakunya, maka inilah dia. Tapi kalau ada statement bahwasanya satu perkiraan bahan baku, baik bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung, maka wajib kita kurangkan dengan ya, kita kurang bahan baku tidak langsung, atau ini sering disebut bahan penolong. Ya, kita kurangkan. Ya, bahan baku langsung digunakan sama dengan persediaan awal bahan baku ditambah pembelian, ditambah biaya untuk pembelian, dikurang retur pembelian, dikurang persediaan akhir bahan baku, dikurang bahan baku tidak langsung. Ini kalau satu perkiraan bahan baku. Oke ya? Baik. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara kita menghitung harga pokok produksi? Maka di sini harga pokok produksi sama dengan ya, harga pokok produksi sama dengan ya, persediaan awal ya, barang dalam proses atau persediaan dalam proses bebas ya, ditambah biaya produksi ya, dikurang ya, persediaan akhir ya, barang dalam proses. Harga pokok produksi sama dengan persediaan awal barang dalam proses atau produk dalam proses. Jangan bingung ya, mau barang dalam proses atau produk dalam proses nggak masalah. Ditambah biaya produksi, ini dia. Dikurang persediaan akhir barang dalam proses. Ya. Nah, sekarang kita menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sama dengan ya, persediaan jadi awal ya, ditambah harga pokok produksi dikurang persediaan akhir ya, jadi barang jadi ya, persediaan jadi awal ditambah harga pokok produksi dikurang persediaan akhir jadi, itulah harga pokok penjualan. Kemudian menghitung laba kotor sama dengan penjualan ya, penjualan dikurang ya, retur penjualan. Kalau ada returnya, kalau nggak ada maka kosongkan. Dikurang harga pokok penjualan. Inilah laba kotor. Penjualan dikurang harga pokok penjualan. Kalau andaikan ini tidak diketahui ya. Tapi kalau diketahui ternyata ada retur penjualan, berarti penjualan dikurang retur penjualan, dikurang harga pokok penjualan, itulah yang disebut laba kotor. Oke ya, bisa dipahami ya? Nah, inilah rumus-rumus persamaan yang harus Anda ketahui. Nah, nanti dari rumus-rumus persamaan ini, perhitungan ini, Anda bisa buktikan ke dalam bentuk laporan. Oke guys ya, silakan diperhatikan. Nah, inilah dia dalam konsep perhitungan persamaan. Ya, baik. Silakan dicatat. Oke, kalau sudah dicatat, kita lanjut konsepnya. Oke, ini tadi saya jelaskan. Ya, nah sekarang kita masuk ke kasus. Kasus seperti ini. CP Lotoye ya, yang merupakan perusahaan manufaktur mempunyai informasi data sebagai berikut. Ya, untuk tahun 2014, di mana bahan baku langsungnya. Nah, kalau kita buat dalam bentuk ya, arus, bagan arus, ini dia bahan baku ya, langsung.
Oke. Tentunya bahan baku yang masuk itu ya, persediaan awal 30 juta. Ini dalam prosesnya ya. Barang dalam proses. Awalnya ya sebesar 50 juta. Oke, kemudian barang jadi ya awal sebesar ya 120 juta. Ini awal ya, awal. Oke. Kemudian ini kita tulis, nanti tinggal mengisi ya biaya overhead. Oke. Baik, kita lanjut. Persediaan awal ya, persediaan awal ini dia. Ya, persediaan awal saya tandai, persediaan awal dalam proses, persediaan awal barang jadi. Oke. Baik, berikutnya dilakukan pembelian secara kredit. Maka tentunya kalau kita beli berarti akan muncul utang karena kita beli secara kredit ya. Kita beli secara kredit ya. Oke, nah di sini ada bahan baku langsung 210 ya, bahan baku tidak langsung 15 juta. Sekali lagi, bahan baku tidak langsung masuk ke dalam kelompok overhead. Nah, kita lihat di sini. Di awal dikatakan ya, tidak ada ya informasi bahwasanya bahan baku itu menggunakan satu akun. Terpisah ya. Oke, maka ini dia bahan baku langsung di sini pembelian ya. Pembelian sebesar 210 juta. Kemudian bahan baku tidak langsung, ini dia. Bahan baku tidak langsung sebesar 15 juta. Untuk nomor 1 ya. Bahan baku tidak langsung. Oke. Nah, di sini tidak ada retur ya. Tidak ada retur. Nah, ini pencatatannya bisa Anda perhatikan muncul utang ya. Muncul utang. Maka di sini kalau kita total ya, persediaan awal bahan baku ditambah pembelian, itulah yang dikatakan bahan baku siap untuk digunakan. Berapa besarnya? Totalnya 240 juta. Ya, 240 juta. Kita lihat, apakah 240 juta bahan baku langsung ya ini digunakan atau tidak? Nanti kita lihat. Ya. Oke, maka ini overheadnya sudah muncul. Nah, kemudian ternyata dikatakan ya, dari antara ya 210 ya, dari antara 210 ini dia. Bahan baku yang digunakan itu hanya 195. Ya, dari antara 240 ya. 240 kan tadi dari sini karena masih cukup dia gunakan di sini hanya 195. Digunakan 195 juta. Padahal ini secara total 240 ini harus sama. Ya, berarti ada selisih. Selisihnya sebesar berapa ini? 195. Ya, berarti 45 juta. Ini dikatakan persediaan akhir. Bahan baku 45 juta. Nah, 195 ini kita gabung, inilah yang digunakan itu. Ya, bahan baku yang digunakan sebesar 195 juta. Ya, 195 juta. Ini dia. Ya. Maka persediaan bahan baku langsungnya berkurang 195. Ini dia digunakan ya. Masuk dia ke persediaan barang dalam proses. Ini dia, barang dalam proses. Debit ya. Ini kredit 195-nya. Ya, membaca jurnal ya, harus bisa Anda baca jurnal. Oke. Nah, baik. Ini dia persediaan awal bahan baku ya ini. Oke. 30 240. Kemudian yang dipakai 195, saldo akhir ini dia 45 ya. Kemudian masuk ke dalam proses ya ini 50 ditambah 195 ya.
Oke. Kemudian upah ya hanya 160 jam real yang digunakan. Ya, dengan upah tenaga kerjanya 320 juta. Ini tentunya keluar masuk ya. Namanya tenaga kerja, tidak ada istilah yang sisa. Maka ini yang masuk kemarin. Tenaga kerja langsung sebesar 320 juta. Ya, oke. Nah, ini 160.000 jam kerja langsung yang digunakan real, ya. Nah, tenaga kerja tidak langsung, maka tenaga kerja tidak langsung masuk kelompok overhead. Kita masukkan kemarin. 2 tenaga kerja tidak langsung sebesar 70 juta. Ya, sebesar 70 juta sehingga total 390 untuk tenaga kerja. Baik tenaga kerja langsung, baik tenaga kerja tidak langsung, ya. Oke, ini utang karena masih diperhitungkan belum dibayarkan, maka tenaga kerja langsung pada utang gaji, ya. Nah, ketika masuk ke dalam proses 320, ini rinciannya 320 tenaga kerja langsungnya nanti secara akumulasi di overhead, ya. Oke, ini dia. Silakan diperhatikan, sedangkan ini 15 tambah 70 overhead ya. Mohon diperhatikan. Baik. Berikutnya penyusutan untuk tahun 2014 untuk pabrik 40, sedangkan penyusutan untuk bagian penjualan berarti ini non produksi. Administrasi umum non produksi, berarti yang terkait dengan produksi hanya nomor yang A ini, produksi 40 juta. Yang ini jangan Anda perhitungkan, ini nanti Anda perhitungkan di laporan laba rugi karena sifatnya non produksi ya. Jadi yang pabrik 40 itu masuk kelompok overhead karena penyusutan. Ya, penyusutan pabrik itu masuk kelompok biaya overhead. Kita dudukkan di sini 3 ya. Biaya penyusutan ya sebesar 40 juta. Ya. Oke. Maka ya dikatakan sini pada tahun dibukukan akumulasi penyusutan 450 itu secara akumulasi. Yang kita catat ini aja ya. Oke. Nah, pencatatannya ini overhead pabrik, biaya penjualan, biaya administrasi umum penyusutannya akumulasinya 60. Oke. Nah, ini pencatatannya, silahkan Anda perhatikan pencatatannya ini. Akumulasi penyusutan ini dia perhatikan akumulasi penyusutannya di kredit, maka kursinya di kredit. Ya. Nah, biaya penjualan ini dia debit, biaya itu di debit. Maka ini biaya non produksi. Nanti kita perhitungkan di laporan laba rugi ya. Oke, baik. Berikutnya ya. Nah, biaya overhead pabrik lainnya 120 juta belum dibayar. Maka di sini kita 4 ya, nomor 4 overhead lain sebesar 120 juta. 120 juta ya. 120 juta ya. Silakan diperhatikan. Nah, berikutnya pencatatannya ini dia 120 juta ya. 120 juta. Oke. Nah, kemudian dikatakan perusahaan menggunakan anggaran taksiran biaya ya. Pabrik overhead pabrik sebesar 225. Dasar pembebanan overhead pabrik berdasarkan jam kerja langsung. Ya, di mana jam kerja langsungnya 170 anggaran. Artinya untuk menghitung ya tarif overhead sama dengan total anggarannya 225 juta dibagi daripada 170.000 jam kerja langsung. Nah, kalau kita bagi itu ya, kita bagi ya diperoleh nih sebesar 1.500 ya, 1.500. Kemudian untuk membeli overhead yang digunakan, maka di sini overhead yang digunakan sama dengan 160.000 jam kerja langsung real dikali daripada 1.500, maka ini yang dikatakan ya sebesar 240 juta. Ya. Nah, kita total ini bahwasanya 15 ditambah 70 85 125, maka ini totalnya 145 juta total. Artinya apa?
total biaya overhead yang real itu adalah 145 juta. Ya, yang real dikeluarkan. Tetapi dari yang 145 juta ini yang dibebankan bukan sebesar 145, melainkan hanya sebesar 240 juta. Maka di sini overhead yang dibebankan sebesar 240 juta. Padahal total 245 juta. Nah, pertanyaannya, ada selisih. Yang dibebankan 240, yang dikeluarkan real 245. Berarti ada selisih yang tidak dibebankan, ya. Yang dibebankan 240 dibebankan untuk memproduksi. Yang saya keluarkan 245. Contoh seperti ini. Saya mau ngecat dinding ini. Nah, saya beli satu kaleng. Ternyata ya nilai satu kaleng 10.000. Ternyata yang saya gunakan untuk mengecat ini hanya 3/4. Berarti 3/4 dari 10.000 sama dengan 7.500. Berarti ada sisa 2.500 tidak terpakai untuk ngecat ini. Ya, artinya yang saya keluarkan uang 10.000, tapi yang saya bebankan untuk ngecat ini hanya 7.500. Pertanyaannya, yang 2.500 kemana? Apakah kita abaikan atau kita perhitungkan? Kan gitu. Tentunya selisih antara yang dibebankan dengan yang sesungguhnya akan kita akuilah nantinya sebagai kelebihan beban atau kekurangan beban. Atau sering juga dikatakan ya under of light atau over of light. Ya, under of light berarti kurang membebankan overheadnya, kurang dibebankan. Kalau dia over, lebih membebankan. Contoh kasus, dari total 245, ternyata yang dibebankan 240. Berarti kesimpulannya ada selisih sebesar 5 juta. Berarti yang 5 juta ini kurang kita bebankan. Kurang ya, karena 240 padahal total keseluruhannya 245. Berarti selisih yang 5 ini itu yang disebut under apply, kurang dibebankan, under apply. Sebaliknya 245 yang saya keluarkan, ternyata yang saya bebankan 250. Maka ada kelebihan pembebanan. Ada kelebihan pembebanan overhead sebesar 5, atau itu yang disebut over of line. Ya. Nah, persoalannya bagaimana kita melaporkan itu nantinya? Ya. Nah, kalau dia under of line, tolong dicatat ya. Under of line akan Anda laporkan nanti pada perhitungan harga pokok penjualan sebagai penambah. Ya, under of line itu akan menambah harga pokok penjualan. Kalau dia over of line akan mengurangi harga pokok penjualan. Dicatat, under of line akan menambah harga pokok penjualan. Kalau over, mengurangi harga pokok penjualan. Silakan Anda catat, itu nanti akan kita implementasikan pada tugas Anda, bahkan pada materi minggu depan. Oke? Baik. Maka yang 240 itulah masuk ke ya biaya overhead sebesar 240 juta. Ya. Ini tadi dikatakan under of line. Ya, under of line. Oke, nah kita jumlah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead, ini dikatakan biaya produksi. Ya, biaya produksinya 195, 320, 240. Ini dapatnya 560 tambah ini berarti 700. Ya, berapa ini? 765 ya. Oke. 5 ya, total 5. Oke, kemudian 9, 11,
ya, 5 naik 1 ya. Kemudian 5 7 ya. 7. Oke, juta. Maka kalau kita jumlah total ya. Oke, harga total barang dalam proses ya, total barang dalam proses, kita jumlah barang dalam proses awal ditambah biaya produksi, maka itulah total barang dalam proses. Kita jumlah 805 juta. Nah, sekarang ya, dari 805 juta berapalah dia yang selesai? Ya, berapa yang selesai? Oke, kita lihat ini. Ini 240 masuk kemari, ya. Total 770. Bentar, kita jumlah ya. Oke. Nah, kemudian yang selesai ya 700, biaya produksi yang berhasil rampung dikerjakan. Berarti dari 805 yang selesai atau ini dikatakan harga pokok produksi sebesar 770 juta. Padahal total keseluruhannya 805 juta. Berarti ada selisih berapa? Selisihnya sebesar 35 ya, 35 juta ya. 35 juta ini dia persediaan akhir barang dalam proses. Ya, 35 juta. Oke. Nah, ini dia. Persediaan akhirnya 35 juta. Ini dia harga pokok produksi yang selesai, yang rampung ya, 770. Nah, inilah nantinya akan masuk ke dalam perhitungan ya, barang jadi harga pokok produksi sebesar ya 770 juta. Kalau kita jumlah persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi, maka diperoleh ya sebesar 890 juta. Ini katakan barang tersedia untuk dijual. Ya, barang tersedia untuk dijual. Kita lihat. Ya. Nah, dari antara 890 ini, maka ya, nilai harga pokok penjualannya 767. Nilai penjualannya 190. Nilai penjualan ya. Nilai penjualannya 190. Kemudian harga pokoknya ketika terjadi penjualan maka muncul harga pokok penjualan sebesar 767. Maka di sini ketika terjadi penjualan maka inilah harga pokok penjualan sebesar 767 juta. Padahal total 890 juta. Berarti ada selisih. Ini yang dikatakan persediaan akhir barang jadi. Berapa? Ya, kita kurangkan berarti 100 berapa ini? 23 juta ya. 880 oke. Ya. 123 juta. Ini ya, 123 juta. Oke, persediaan akhir barang jadinya. Maka harga pokok penjualannya ini dia. Sebesar 767. Kemudian biaya penjualan administrasi umum dibayar tunai 840, di mana 500 juta itu biaya penjualan, berarti nanti masuk ke biaya personal. Kemudian biaya umum 340. Nah, kalau kita lihat harga pokok produksi, perhatikan. Tadi harga pokok produksi kita itu 770, pas nggak? Kita lihat ini. Bahan baku langsung yang digunakan 195 ini. Ya, kemudian tenaga kerja langsung 320 ini. Overhead sebesar 240 ini. Biaya produksi 755 ini. Ya, kemudian total
ya, ditambah persediaan awal dalam proses 50, ini dikatakan total barang dalam proses sebesar ini 805. Ya. Kemudian dikurang persediaan akhir barang dalam proses, maka dapatlah harga pokok produksi 770. Pas ya? Oke. Kemudian masuk ke harga pokok penjualan. Ya, sebelum harga pokok penjualan ini biaya overhead aktual. Ya, kita lihat aktualnya ini 245 ini tuh. 15 ditambah 70 tambah 40 tambah 120 total 245. Kemudian yang dibebankan 240, maka selisihnya 5 juta ini dikatakan kurang dibebankan atau under apply. Yang 5 juta ya. Nah, 5 juta nanti kemana dilaporkan? Sebagai faktor penambah harga pokok penjualan. Nah, ini dia. Ya. Kalau digabung secara keseluruhan langsung, penjualan tadi 1,9 M dari soal. Kemudian harga pokok penjualan persediaan awal barang jadi 120. Ditambah harga pokok produksi 770. Maka diperoleh barang tersedia untuk dijual 890. Ya. Dikurang persediaan akhir 123 ini. Maka dapat harga pokok penjualan normal 767. Kemudian ditambah ya overhead yang kurang dibebankan atau yang dikatakan under apply sebesar 5 juta. Ya, maka dapat harga pokok penjualan aktual kita tambah karena dia menambah kalau under. Kalau over baru mengurang. Ya, diperoleh 772 juta. Kita kurangkan penjualan dikurang harga pokok penjualan aktual, maka diperoleh 1.128 juta. Ya, itulah dia laba kotor. Dikurang biaya administrasi umum. Ya, biaya administrasi umum tadi 340 ditambah 8 juta. Ini biaya administrasi umum ditambah ini apa? Penyusutan ya bagian umum. Ya. Kemudian biaya penjualan 500 juta di soal yang tadi ditambah 12 juta biaya penyusutan untuk bagian penjualan. Maka totalnya ini, maka diperoleh laba bersih sebelum pajak sebesar 268 juta ya. Silakan Anda perhatikan. Nah, contoh 2 ya. CP Kerasakti merupakan perusahaan yang bergerak di aksesoris, ini kasusnya. Nah, ini dia penjualan ya. Kemudian ini, perhatikan. Ini kata kunci yang harus Anda perhatikan. Perusahaan menetapkan bahwa menggunakan satu rekening bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Makanya nanti Anda menggunakan rumus yang tadi, persamaan tadi, harus Anda kurangkan lagi bahan baku tidak langsung. Ini kata kunci yang harus Anda perhatikan. Menggunakan satu rekening bahan baku langsung dan tidak langsung. Nah, data biayanya nih, penjualan ya, silakan Anda perhatikan nanti slide Anda yang akan saya share. Kemudian biaya ongkos, kemudian ini ongkos angkut pembelian, retur potongan pembelian, bahan penolong ini sama dengan bahan baku tidak langsung, bahan penolong ya. Tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, listrik pabrik, penyusutan mesin pabrik, PBB pabrik, ini dia data-datanya ya. Kemudian asuransi pabrik ya. Tentunya kalau kita bilang ini dia di laba rugi, pembelian ini di perhitungan harga pokok produksi, perhitungan harga pokok produksi, perhitungan harga pokok produksi, harga pokok produksi, harga pokok, harga pokok, harga pokok. Ya, ini semua harga pokok. Ini juga harga pokok, ini harga pokok, pendapatan piutang. Ya, ini pendapatan piutang ini berarti non produksi nih ya, non produksi tetapi dia sebagai faktor penambah laba ya. Ini nanti di laporan laba rugi. Beban bunga juga demikian, ini non produksi, nanti mengurangi laba. Biaya pemasaran, biaya administrasi umum, ini biaya operasional. Ini non operasional. Ya, ada dia ordinary, subordinary, extraordinary kalau Anda belajar di akuntansi intermediate ya. Jadi ini masuk kategori ordinary, ini subordinary. Ini ordinary, ini subordinary, di luar operasional. Ya, baik. Nah, ini dia persediaan awal bahan baku dalam proses dan barang jadi. Ini akhirnya. Kita lihat laporannya ini. Harga pokok produksi. Persediaan awal bahan baku ini ditambah pembelian, ditambah biaya angkut pembelian, dikurang retur
dan potongan pembelian. Retur mengurangi, potongan pembelian mengurangi. Ini dia. Maka total pembelian bersih ini diperoleh bahan baku tersedia untuk digunakan. Dikurang bahan baku tidak langsung, karena tadi kan satu akun, maka kita kurangkan ini. Artinya di dalam 17.950 terdapat ada bahan baku tidak langsung. Maka harus kita kurangkan 500 itu. Dikurang lagi persediaan akhir bahan baku, maka diperoleh bahan baku yang digunakan 17.100. Ditambah tenaga kerja langsung, ditambah overhead. Overheadnya terdiri dari bahan baku tidak langsung ini. Nah, ada pertanyaan begini, kakak saudara, Pak, kan udah 2 kali nih Pak dicatat. Benar, 2 kali. Tetapi yang satu sebagai faktor pengurang kita kurangkan. Nah, kalau nggak kita laporkan berarti kemana larinya? Maka kita laporkan dia posisinya bukan di bahan baku langsung, melainkan bahan baku tidak langsung. Ya, sebagai pelengkap. Pelengkap itu maka masuk di overhead. Maka masuk dicatat di sini kembali. Ini sebagai pengurang, ini sebagai menambah biaya nantinya ya untuk overhead. 500 tenaga kerja langsung, listrik dan seterusnya. Maka total 6.230.000 untuk overhead. Kita jumlah bahan baku langsung yang digunakan, tenaga kerja langsung, overhead. Itulah dikatakan biaya produksi sebesar 31.630. Kemudian ditambah dengan barang tersedia, barang persediaan awal ya. Barang dalam proses awal 1 juta. Barang dalam proses awal ini akan menambah, maka dapatlah total barang dalam proses 32.630. Dikurang ya barang dalam proses akhir 520.000, maka diperoleh harga pokok penjualan 32.110. Ya. Kemudian masuk harga pokok penjualan, persediaan awal barang jadi dari soal, Anda perhatikan soal kasus kita, ditambah harga pokok penjualan sama seperti ini tadi. Kasus kita yang tadi yang sebelumnya ya. Oke. Maka diperoleh barang tersedia untuk dijual, yang ini tuh, barang tersedia untuk dijual. Ya, dikurang persediaan akhir barang jadi, maka diperoleh harga pokok penjualan 31.760. Laporan laba ruginya penjualan dikurang harga pokok penjualan, yang ini. Ya. Oke, maka diperoleh laba kotor. Nah, ingat di sini tidak ada under atau over, selisih overhead. Dianggap 100% digunakan. Beda dengan kasus kita yang pertama, ada selisih under atau over ya. Kalau ada selisih, under menambah, kalau over mengurang. Ya, ini tidak ada kasusnya, maka dia langsung penjualan dikurang harga pokok, dapat laba kotor. Dikurang biaya operasional. Nah, ini tadi saya katakan ordinary, biaya pemasaran dan administrasi. Dapat dia laba bersih sebelum pendapatan lain-lain. Ditambah pendapatan bunga, piutang. Ya, dikurang beban bunga, maka dapatlah laba bersih sebelum pajak. Nah, kemudian diestimasi pajaknya tergantung. Anda belajar pajak nantinya berapa laba, ya. Ini ada persennya, ya 5%, 10%, 3% itu nanti Anda perhatikan di materi pajak. Nah, kita sampai laba sebelum pajak sebesar 19.540. Nah, itulah dia pembahasan kita, ya, untuk pertemuan keempat. Silakan Anda tanya kalau Anda tidak mengerti. Nah, tugas Anda ya untuk ya grup AB6 dan kelas eksekutif. Mohon dicatat soal kita. Ya. CP Setia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang aksesoris. Ya. Perusahaan ini menetapkan satu rekening bahan baku, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Dengan data biaya untuk tahun 2019 sebagai berikut. Persediaan awal bahan baku sebesar 5 juta. Tenaga kerja langsung 16.400.000. Kemudian bahan baku tidak langsung sebesar 2 juta.
Kemudian persediaan akhir bahan baku sebesar 4 juta. Biaya pengangkutan pembelian sebesar 2 juta. Kemudian biaya listrik pabrik sebesar 3.500.000. Biaya pemeliharaan mesin pabrik sebesar 1.500.000. Biaya pembelian bahan baku, sebesar 120 juta. Kemudian pajak bumi bangunan pabrik sebesar 1.600.000. Kemudian perlengkapan pabrik sebesar 1 juta. Kemudian jasa akuntan pabrik sebesar 18 juta. Kemudian retur pembelian sebesar 1.500.000. Barang dalam proses awal sebesar 2.300.000. Barang dalam proses akhir sebesar 3.400.000. Penjualan sebesar 300 juta. Persediaan jadi awal sebesar 12.500.000. Persediaan jadi akhir sebesar 25 juta. Retur penjualan sebesar 15 juta. Biaya penjualan sebesar 20 juta. Biaya administrasi umum, tentunya biaya penjualan, biaya administrasi umum ini untuk kantor sebesar 10 juta. Biaya listrik kantor 2 juta. Biaya penyusutan peralatan kantor 4 juta. 4 juta. Berikutnya untuk grup AB3 mohon diperhatikan. Kasusnya seperti ini. Grup AB3 mohon diperhatikan. Nanti sekaligus saya sebutkan apa yang diminta karena akan sama tapi kasusnya ini berbeda. Untuk grup AB3 tolong dicatat, CP Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang mainan. Perusahaan ini menetapkan satu rekening bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung dengan data biaya untuk tahun 2019 sebagai berikut. Catat tenaga kerja langsung sebesar 20 juta. Bahan baku tidak langsung sebesar 5 juta. Persediaan akhir bahan baku sebesar 2 juta. Biaya pengangkutan pembelian sebesar 3 juta. Persediaan awal bahan baku sebesar 10 juta. Biaya listrik pabrik sebesar 1.500.000. Biaya pemeliharaan mesin 2.500.000. Tentunya untuk pabrik biaya pemeliharaan mesin pabrik. Kemudian pembelian
150 juta. Pajak bumi bangunan pabrik sebesar 2.800.000. Perlengkapan pabrik sebesar 3.200.000. Jasa akuntan pabrik 10 juta. Retur pembelian 20 juta. Barang dalam proses awal 5.400.000. Penjualan 450 juta. Persediaan jadi awal 30 juta. Barang dalam proses akhir 2.900.000. Ya, barang dalam proses akhir 2.900.000. Kemudian persediaan jadi akhir sebesar 50 juta. Retur penjualan sebesar 75 juta. Biaya penjualan atau biaya pemasaran sebesar 15 juta. Biaya administrasi umum sebesar 12 juta. Biaya listrik kantor 4 juta. Biaya penyusutan peralatan kantor 6 juta. Oke, itu dia. Nah, sekarang silakan dicatat apa yang diminta. Ya. Nah, yang A, ya, atau yang pertama yang diminta, hitung berapa besar bahan baku yang digunakan. Berarti menggunakan persamaan nantinya ya. Yang kedua, hitung berapa besar biaya produksi. Yang ketiga, hitung berapa besar harga pokok produksi. Yang keempat, hitung harga pokok penjualan. Yang kelima, buat laporan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Berarti ada dua yang diminta laporannya ya. Laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan. Yang keenam yang diminta, buat laporan laba rugi sebelum pajak. Nah, perlu Anda perhatikan untuk ya permintaan yang satu, yang pertama sampai yang keempat silakan Anda jawab di YouTube ya. Yang diminta nomor 1 sampai nomor 4 Anda kerjakan di channel YouTube kita. Sedangkan untuk permintaan yang diminta nomor 5 dan 6 dalam bentuk laporan, silakan Anda kerjakan di kertas ya, latihan Anda foto, Anda upload ke Google Classroom ya. Di mana batas waktu Anda mengerjakan nomor 1 dan sampai nomor 4 itu 4 hari setelah kita kuliah. 4 hari setelah kita kuliah. Terakhir Anda harus memasukkan ke YouTube. Nanti ada jamnya di situ. Silakan Anda perhatikan. Lewat dari situ maka nilai Anda akan berkurang. Nah, sedangkan yang diminta nomor 5 dan 6 dalam bentuk laporan yang Anda upload di GC itu terakhir Anda upload 6 hari setelah kita selesai kuliah. Ya, 6 hari setelah selesai kita kuliah. Bisa dipahami ya? Yang di YouTube nomor 1 sampai nomor 4 Anda kerjakan 4 hari setelah, paling lama ya, 4 hari setelah kita kuliah. Sedangkan yang nomor 5 dan 6 ya, dalam bentuk laporan Anda kerjakan paling lama 6 hari setelah kita kuliah. Itu Anda upload 1-4 di YouTube, 5-6 Anda upload di GC kita. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
silakan Anda ulang kembali penjelasan materi kita. Kalau ada yang tidak Anda mengerti, silakan Anda tanya. Oke guys ya, silakan Anda ulang kembali, Anda putar kembali penjelasannya. Jangan lupa Anda tekan subscribe, tombol merah di bawah. Jangan lupa Anda berikan like sebagai ya bentuk penghargaan Anda ya atas usaha kita menjelaskan materi ini. Saya kira cukup pertemuan kita. Horas.